Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 5, hari Kamis tanggal 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2025. Kita masih bisa kembali lagi berkumpul untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya dengan wasilah mempelajari bahasa Arab, ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan muqaddimah atau pengantar kelas kita, ya. Kita jelaskan tentang murojaah sedikit, ya. Ada dua jenis bahasa Arab. Yang pertama adalah bahasa Arab Ammiyah, bahasa Arab Fusha, bahasa Arab Fusha. Yang kedua adalah Ammiyah. Ya. Yang kita jelaskan bahwasanya Ammiyah ini sebetulnya asalnya dari Fusha, ya. Jadi saya pernah meneliti beberapa kata bahasa Ammiyah Saudi, ya. Ternyata ada di kamus, ya. Ternyata ada Fushanya. Jadi memang Ammiyah itu, ya, asalnya dari Fusha. Kalau kita bisa menguasai Fusha, maka ya, insya Allah bahasa Ammiyah itu mudah. Dan kita juga jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya tentang keutamaan belajar bahasa Arab, ya, pentingnya belajar bahasa Arab dan tips supaya kita bisa menguasai bahasa Arab, ya. Yang diantara tips yang paling penting adalah praktek, ya ikhwah, ya. Praktek untuk berbicara bahasa Arab, ya, sebagaimana antum menguasai bahasa Inggris, insya Allah, ya. Ini dengan banyak praktek, ya, dengan banyak berinteraksi dengan native speaker atau orang-orang yang, ya, sama-sama belajar bahasa Inggris. Begitupun juga bahasa Arab sama, ya. Maka di antara tips yang kita jelaskan kemarin adalah silakan pilih partner atau teman yang bisa diajak praktek untuk bahasa Arab, ya. Tentu antum di kampus nanti akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara, ya. Tentu asalnya adalah dengan berbahasa Inggris. Tapi silakan pilih 1, 2, 3, 4 teman, ya, syukur-syukur adalah orang Arab, bisa dari Arab Saudi atau Sudan atau Mesir misal, ya, dan yang lainnya. Pilih mereka, ya, untuk bisa praktek bahasa Arab, ya. Baik, jadi seperti itu. Kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi, ya. Saya sudah share PDF kitabnya di grup, ya. Sudah dibuka, ya, ikhwah sekalian. Sudah ada, ya, PDF-nya, ya? Ada Ustadz, ada. Ya, silakan dibuka. Ya, ini versi yang saya share kemarin atau pekan lalu boleh, atau versi ini juga boleh, ya, sama saja. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu dengan buku ini dan juga penulisnya tentunya. Ya, jadi buku ini berjudul Durusul Lughatil Arabiyyah, ya. Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Ya, bisa teman-teman baca di sini, di covernya ini ada judulnya, ya. Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha.
Ya, durusul lughatil arabiyyah. Durus itu pelajaran-pelajaran ya. Pelajaran-pelajaran. Ini durus. Ya. Kalau satu pelajaran namanya darsun. Ya, bentuk pluralnya adalah durus. Al-lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Ya, pelajaran ya, kumpulan pelajaran-pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha. Ya, li ghairi untuk, selain, ya. Li ini artinya untuk, ghairi ini artinya selain, an-natiqin ya, bisa kita terjemahkan penutur ya. Penutur ya, para penutur atau orang-orang yang berbicara biha dengan nya. Biha dengannya. Maksudnya adalah dengan bahasa Arab. Ya, saya ulangi, durusul lughatil arabiyyah, kumpulan ya pelajaran-pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha. Ya, yang ditujukan untuk para penutur selain ya Arab. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab. Li ghairin natiqina biha, ya, untuk orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab. Ya, alias bukan orang Arab. Ya, ini judul kitab yang akan kita pelajari, dan kitab ini ditulis oleh Dr. Abdur Rahim. Ya, Dr. Abdur Rahim di sini. Ya, rahimahullah, beliau sudah meninggal tahun kemarin ya, baru saja. Ya, rahimahullah. Nah, jadi sekilas tentang buku kita ini ditulis oleh Dr. Abdur Rahim. Beliau adalah pengajar, dosen di Universitas Islam Madinah di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kitab ini adalah muqarrar atau diktat resmi yang digunakan di program persiapan bahasa di Universitas Islam Madinah. Nah, kita tahu bahwasanya Universitas Islam Madinah itu mahasiswanya dari berbagai macam negara, lebih banyak dari KFUPM ya. Jumlahnya lebih banyak dari KFUPM. Ya. Mungkin 100 lebih negara ya. Nah, mereka semua datang ke Madinah untuk mempelajari agama Islam, dan sebelum mereka mempelajari agama Islam, mereka, bagi yang belum bisa bahasa Arab, maka akan masuk ke program persiapan bahasa atau disilakan dengan Ma'had Lughah. Ya, Ma'had Lughah Al-Arabiyyah. Selama 2 tahun. Ya, kalau belajarnya dari nol. Ya, selama 2 tahun kalau belajarnya dari nol. Kalau belajarnya bukan dari nol, maka bisa setahun atau 1,5 tahun ya. Baik, sampai sekarang buku ini masih dipakai ya. Sampai sekarang buku ini masih dipakai. Jadi buku ini terdiri dari 4 jilid ya. Ini jilid yang pertama, Al-Juz'ul Awal. Ini jilid pertama. Berarti nanti ada jilid kedua, jilid ketiga, dan jilid keempat. Ya. Kemudian berkaitan tentang buku ini juga ya. Jadi sejarahnya bagaimana buku ini bisa ditulis ya. Jadi Dr. Abdur Rahim itu pada saat itu beliau baru lulus dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Jadi beliau ini aslinya orang India. Beliau asli lahir di India, besar di India, kemudian kuliah juga di India.
Kemudian setelah itu beliau melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar di Mesir, Kairo. Kalau tidak salah mengambil S2 dan S3 juga. Nah, kemudian setelah itu beliau menulis surat ke Rektor Universitas Islam Madinah pada saat itu, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang mana beliau juga menjadi mufti besar kerajaan Arab Saudi di masa itu juga. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mungkin sebagian antum sudah pernah mendengar nama beliau ya, atau biasa kita panggil dengan Syekh bin Baz. Beliau menulis surat pada beliau bahwasanya beliau ingin mengajar di Universitas Islam Madinah. Kemudian setelah itu ya dipanggil, Syekh Abdul Rahim ini dipanggil untuk datang ke Arab Saudi dan mengajar di Universitas Islam Madinah. Dan pada saat itu beliau hanya 2 orang ya. Jadi dosen pada saat itu hanya 2 orang di Ma'had Lughah ini. Sehingga beliau kerepotan dan belum ada kurikulum resmi. Ya, belum ada kurikulum yang tersistematis, makanya beliau menyusun kitab ini. Dan kitab ini ditulis per pertemuan. Jadi nanti satu kitab ini itu ada di jilid 1 ini ada sekitar 23 pelajaran. Nah, ada sekitar 23 pelajaran di jilid 1 ini. Nah, ceritanya ketika besok beliau mau ngajar misal hari Ahad nih ya. Kan hari kerjanya hari Ahad. Hari Ahad beliau mau ngajar, hari Sabtunya beliau nulis pelajaran yang pertama. Itu. Kemudian diajarkan besoknya. Kemudian untuk hari Seninnya, hari Ahad malam beliau nulis pelajaran yang kedua. Begitu seterusnya sampai selesai 23 pelajaran ya untuk jilid 1. Kemudian seterusnya jilid 2, jilid 3 dan sampai jilid 4. Ya. Itu sedikit cerita tentang penulisan kitab ini ya. Jadi memang karena didorong tidak ada kurikulum, tidak ada buku yang cocok untuk digunakan. Karena metode pengajaran bahasa Arab untuk orang Arab dengan orang non-Arab itu berbeda. Ya. Nah, jadi kita harus pahami bahwasanya orang Arab pun belajar bahasa Arab ya. Orang Arab atau Arab Saudi atau Arab manapun mereka juga belajar bahasa Arab. Nah, kita sebagai orang non-Arab juga belajar juga. Ya, tapi metodenya berbeda. Ya, kenapa? Karena kalau orang Arab jelas mereka sudah punya modal lebih karena mereka dari kecil sudah berbicara bahasa Arab. Tapi kita ya tentu modalnya lebih sedikit dibanding mereka. Ya. Jadi ini memang cocok kita pelajari karena kitab ini ditulis memang untuk orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab. Ya. Jelas ya insya Allah ya sampai sini. Sampai sini dulu ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Atau jelas? Insya Allah jelas Ustaz. Jelas ya. Baik. Sekarang kita mulai masuk ke materi ya. Jadi disclaimer dulu ya. Jadi perlu diingat bahwasanya pelajaran bahasa itu adalah pelajaran praktek. Maka dimohon nanti teman-teman semua untuk on mic semua ya. Jadi semuanya on mic, semuanya ikut membaca, semuanya ikut mempraktekkan. Ya, tidak ada yang diam, tidak ada yang hanya mendengar saja. Semuanya ikut praktek. Ya, jadi dimohon semuanya untuk on mic. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran yang pertama. Ya, tadi saya bilang ada 23 dars ya atau 23 pelajaran di jilid 1 ini. Kita masuk ke ad-darsul awal di halaman kelima. Ya, silakan buka halaman kelima. Ad-darsul awalu. Ya. Kita baca bersama ikhwah sekalian ya. Saya baca kemudian antum dan antuna semua tirukan ya.
Jadi tidak ada yang off mix, semuanya on mix semua. Kita baca bersama. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul Ad-darsul awwal. awwal. Darsul awal. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul Ad-darsul awwal. awwal. Ya, berarti ad-darsul awalu ini apa? Pelajaran yang pertama ya. Pelajaran pertama. Ad-dars pelajaran al-awalu yang pertama. Ya, kita baca bersama ikhwah. Hadza. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyyun. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, jadi ini pelajaran pertama tentang hadza. Apa itu hadza? Ini. ini. Ya, ini. Ya, kata tunjuk. Ya. Untuk laki-laki. Ya. Atau diistilahkan dalam bahasa Arab muzakkar, ya. Muzakkar. Jadi dalam bahasa Arab, ya, kita kenalkan bahwasanya dalam bahasa Arab, ya, semua benda, ya, semua benda itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang dihukumi muzakkar, muzakkar itu laki-laki. Ada yang dihukumi muannas. Muannas ini perempuan. Jadi nanti nunjuknya beda. Nunjuk orang laki-laki sama nunjuk perempuan itu berbeda. Ya, benda pun sama. Ya, benda ada yang laki-laki ada perempuan. Cara menunjuknya berbeda ya. Nah, kalau laki-laki pakai hada. Hada artinya ini. Ya. Kata tunjuk untuk laki-laki yang dekat ya, ini. Ya. Kemudian kalimat yang barusan kita baca, hada baitun, hada masjidun, hada babun, ya. Berarti ini rumah, ini masjid, ini pintu, ini buku, ini pena, ini kunci, ini meja, ini sarir, apa sarir? Hada sarir. Kasur bukan. Kasur. Sarir itu ranjang ya. Ranjang. Kalau kasur, silakan ditulis kasur bahasa Arabnya firash. Ya. Firash ini kasur. Nah, berarti hada firashun. Ya. Jelas ya? Baik, sebelum kita lanjut, jadi hada tadi, kembali lagi hada ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, nah nanti pakainya apa? Hadihi. Nanti insya Allah akan datang pelajaran penjelasannya di pelajaran setelahnya ya, setelah ini. Hadihi ini untuk perempuan. Atau mu'annas istilahnya. Ustaz tanya Tot. Ya, silakan. Berarti ini untuk hadihi sama hada ini untuk subjeknya atau untuk objeknya Tot? Untuk subjeknya atau untuk objeknya. Dua-duanya, Pak. Oke. Ya, dua-duanya. Bisa dipakai untuk subjek maupun untuk objek. Semuanya bisa.
Jelas ya? Baik. Kemudian kembali lagi tadi ke sarir ya. Sarir ranjang, kalau kasur itu firash ya. Firash. Kemudian hada kursi. Nah, kursi ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Nah, jadi ini beberapa contoh penggunaan hada ya, kata tunjuk. Ya, jadi untuk menunjukkan sesuatu yang dekat ya. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang di halaman setelahnya. Ya. Kita baca bersama lagi ikhwas sekalian. Ma hada. Ma hadza Mahada. Kita ulang lagi. Ma hada. ma hadza Haza. Nah, sekarang ma hada. Kita belajar tentang ma hada. Apa artinya ma hada? apa ini? Apa ini? Apa ini? Ya, Ini ini apa? berarti kalau ditanya, apa ini ma hada? Ya, disclaimer dulu. Ya, perhatikan ini penting ya. Saya mau kasih bocoran. Ya, kayaknya kalau di kelas-kelas lain belajar kitab ini nggak dikasih tahu ya. Tapi saya kasih tahu aja. Karena ini ada kebutuhan antum ya. Karena antum sudah ada di Arab Saudi dan nanti insya Allah akan berinteraksi dengan orang-orang di sini. Ya, berbeda kalau misal di kelas Durusul yang lain yang ya belajar bahasa Arabnya di Indonesia. Baik, jadi mahada apa ini? Ada cara lain untuk mengungkapkan ini dan ini yang dipakai di masyarakat terutama di Arab Saudi atau masyarakat Arab umumnya. Ya mahada ini dipakai juga, tapi lebih sering dipakai ungkapan yang kedua ini. Ya. Saya bocorkan di sini, khusus di sini ya. Walaupun sebenarnya ini di luar apa ya? Di luar ketentuan atau cara mengajar yang dituntunkan oleh penulis ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita tambahkan saja. Jadi ungkapan yang kedua bisa ditulis yaitu ashhada. Ashhada. Ya. Kita baca bersama ashhada. Ashhada. Asyhada Haza. Nah, ya. Bagus. Jadi ungkapan yang pertama ya, yang fasih mahada. Tapi boleh juga dan ini yang sering dipakai di masyarakat ya, seharian pakai ashhada. Kalau dikatakan ashhada ini amiyah, betul amiyah, tapi dia asalnya dari fusha ya. Ash ini adalah kalau kita jelaskan sedikit, ash ini dia asal katanya dari ayu syai'in ya, ayu plus syai'in. Ah, gini ya. Ayu plus syai'in. Jadi dua kata ayu dan syai'in. Kemudian disingkat jadi ash gitu ya. Ya, ayu syai'in ini artinya apa? Artinya adalah apa ya? Apa? Ayu syai'in hada. Ya. Jadi kalau ashhada berarti apa ini? Ya, jelas ya? Ya, jadi wallahu alam, kalau saya katakan sebagaimana juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ditanya tentang kata ini ashhada atau misalnya yang mirip juga lesh. Kalau lesh itu artinya apa? Kenapa ya? Lesh kalau ada lamnya artinya kenapa? Kalau ash apa? Nah, beliau ditanya, ya, kata beliau ya ini termasuk fusha ya. Karena ash itu aslinya dari ayu syai'in. Ayu syai'in itu fusha ya.
Ayu syai'in hada. Ayu Jadi syai'in. mungkin sekarang kita punya tiga cara ini ya, cara mengungkapkan ma hada, esh hada, atau ayu syai'in hada juga boleh. Ya. Ayu syai'in hada juga boleh. Ya. Jelas ya? Nah, jadi beliau Jelas, ditanya, Ustaz. kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa esh hada ini fusha ya, karena esh itu asalnya dari ayu syai'in ya. Dia adalah bahasa Arab fusha. Meskipun orang mengungkapnya ini amiyah ya. Tapi terus sekali lagi kita jelaskan bahwa amiyah ini sebetulnya asalnya juga dari fusha. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Ustaz. Baik, kita baca mahada dulu ya. Ya, ini untuk eshhada ini silakan nanti dipraktekkan masing-masing saja. Ya, kita praktek yang ada di buku saja dulu. Baik. Kita baca bersama. Mahada. Mahada. Ya, semuanya ikut mempraktekannya. Hada baitun. Hada baitun. Hadza baitun. Nah, kalau pakai es berarti bisa eshhada hada baitun. Ya. Kemudian ahada baitun. Hadza baitun. Naam. Hada baitun. Na'am. Hadza Hadza baitun. Sekarang ungkapan yang kedua. Ini juga ada ungkapan lagi. Ahada baitun. Ahadza Pakai baitun. ahada. Artinya apa? Satu. Apa ini? Apa ini? Ya, apakah ini rumah ya? Apakah ini rumah? Ya, apakah ini rumah? Ahada baitun. Nah, kalau ungkapannya ahada baitun, nah berarti jawabannya na'am. Bisa na'am atau la. Na'am artinya iya, kalau la itu artinya tidak. Kita baca bersama. Na'am, hada baitun. Na'am. Hada Na'am. baitun. Hadza baitun. Jadi apakah ini rumah? Ya, ini adalah rumah. Kita lanjutkan. Ma hada. Mahada. Hada qamisun. Qamisun. Ahada sarirun. Hada sarirun. La, hada kursiyun. La. Hada kursiyun. Ahada miftahun. Hada miftahun. La, hada qalamun. Hada qalam. Ma hada. Hada najmun. Hada najmun. Barakallahu fikum. Ya, selesai. Jadi kita belajar tentang mahada dan juga ahada. Ahada baitun ya. Sampai sini dulu, ada yang tanyakan? Ada Ustaz. Mau nanya. Ya udah duluan Mas. Nggak ada ya? Ustaz mau nanya. Ya, silakan. Berarti kalau yang tadi pertanyaan apakah ini, apakah itu yang dijawabnya ya atau tidak itu nggak bisa pakai mahaza baitun gitu ya. Jadi ahaza dia pakainya ya. Iya, betul. Tidak bisa mahada baitun. Kalau mahada baitun nanti artinya jadi ini bukan rumah. Nanti ma di situ ma-nya artinya tidak. Oh. Ya, jadi tidak bisa. Harus pakai ahada. Ya, kalau mau jawabannya iya atau tidak. Baik Ustaz. Ya. Ustaz tanya Ustaz, lanjutan nih. Ya, silakan. Berarti untuk membedakan ma apa sama ma yang tidak itu nanti ada ya caranya? Iya, betul. Nanti ada caranya. Ya. Gimana caranya? Kita pelajari nanti insya Allah. Akan datang pelajarannya. Nah, jadi bahkan ma itu banyak ikhwah.
Ma itu banyak. Ini kalau ini matanya ya, ma untuk bertanya. Ma kata tanya. Nanti ada ma kata tadi untuk menegasikan atau menafikan, ya, meniadakan. Ada ma yang artinya yang, ada ma ya macam-macam ya. Nanti dipelajari insya Allah. Banyak. Ya. Jelas insya Allah. Jelas, Ustaz. Jelas, Insya Allah, Ustaz. Ya. Baik. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke tamrin. Nah, ya kita masuk ke tamrin. Ya, sebentar. Ya, sudah. Afan, teman-teman. Ya, kita kembali lagi ke kitab ya. Nah, sekarang kita masuk ke tamrin. Apa itu tamrin? Latihan ya. Latihan bentuk pluralnya, bentuk jamaknya adalah tamarin ya. Tamarin. Baik, sekarang silakan dibaca pertanyaannya kemudian dijawab ya sendiri ya. Saya tunjuk ya dari Mas Adi Kusumajati, silakan. Ya, mohon maaf Mas, diulang lagi. Ya, ma hada miftahun. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya Fatur Rahman. Ma hadza kitabun. Ya, ma hada kitabun. Ahsan. Kemudian selanjutnya ya, silakan bagi yang ada kitabnya atau bisa nulis di tabnya atau di buku, boleh juga buku tulis, silakan ditulis ya. Coba latihan nulis ya. Jadi kita latihan nulis juga ya. Ditulis saja sebisanya, tidak masalah ya. Kemudian selanjutnya Mas Hartanto. Ma hadza qalam. Hada qalamun ya. Hada qalamun. Hadza qalamun. Ayo. Kemudian selanjutnya Indira. Ma hada babun. Ya, hada babun. Kemudian selanjutnya Muhammad Hamdani. Ma hadza baitun. Ya, hada baitun. Selanjutnya Najah Fadila Putri. Ma hadza kursiyun. Ma hada kursiyun. Hasan. Ma hada kursiyun.
Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Silakan dibaca lagi seperti tadi, kemudian dijawab dari Mas Putra, silakan. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Hada masjidun, ya, pendek jimnya, masjidun. Hadza masjidun. Ya, ahsan. Ya, kemudian selanjutnya Mas Sarhan. Ahaza miftahun? La, haza qalamun. Ya, la hada qalamun. Kemudian selanjutnya siapa ini? TDMRC, laptop 1. أهذا قميص؟ نعم هذا قميص. Ya, na'am hada qamisun. Na'am hada qamisun. Apa qamis? Baju Kemeja. Meja. Ya, jadi qamis itu kemeja ya. Kemeja. Ya. Ya, kemeja. Kemudian kalau jubah, ya, yang biasa dipakai orang Arab, ya, atau di KFUM biasa dipakai syabab-syabab, ya, anak-anak S1, orang-orang Saudi, yang warnanya putih, yang menjulur dari atas ke bawah. Itu istilahnya apa? Syabab. Namanya apa? Hah? Apa ya? Syabab. Nah, jadi kalau komis atau orang Indonesia silakan dengan gamis ya. Kalau pakaian gamis itu kalau di Indonesia apa gamis? Kuku. Hah? Baju panjang. Baju panjang ya. Nah, di sini kalau baju panjang untuk laki-laki, jubah itu atau gamis itu diistilahkan bukan komis, tapi apa? Namanya saub. Ya. Saub. Ya. Istilahnya apa? Saub. Ini apa? Jubah lah ya. Jubah. Jubah atau gamis untuk laki-laki ya. Istilahnya saub. Jadi perlu dibedakan. Kalau komis itu kemeja ya. Istilahnya saub atau kalau orang-orang biasa mengucapkannya tub ya, tub. Ya, tub itu dari saub ini. Ya, cuma saknya nggak diperjelas, jadi kayak tak ya, tub, tub atau saub. Kemudian selanjutnya tadi sekarang Wika ya, silakan. Ahadza najmun? Naam, hadza najmun. Ya, naam, hadza najmun. Nah, baik, kemudian sampai sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut. Ustaz mau nanya. Ya, silakan. Kalau baca la na'am itu dipisah gitu apa langsung la hadza apa la hadza bla 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 gitu. Dipisah Harus apa dipisah, nyambung Pak. gitu? Oh dipisah ya. Harus dipisah. Ya. La gitu dulu. La hadza masjidun. Baik Ustaz. Naam, hadza qamisun. Jelas ya? Baik, sekarang kita masuk ke tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga, iqra waktu. Perintahnya di sini, iqra waktu. Baca dan tulislah. Iqra itu baca, uktub itu tulis ya. Baca dan tulislah. Ya, sekarang dibaca. Satu baris lah ya, satu baris. Baris yang pertama, silakan. Selanjutnya,
Zainal. Silakan Zainal. Ya. Ada yang dengar suara Zainal? Oh, he's leaving ya. Baik. Zulfa silakan. Baris yang pertama. Hada maktabun. Hada masjidun. Hada qalamun. Ya. Baris yang kedua, Pak Adi lagi silakan. Ya, suaranya kecil, Pak. Bisa diulang lagi? Hada sarirun. Ma Ya. hada kursiyun. Ya, bagus. Kemudian Mas Fatur Rahman bawahnya. Ma haza Nah, ini tabib. ahada baitun. Ini dulu. Yang di sini. Ini. Oh, oke. Ahadha baitun? La, hadha masjid. Ma hadha? Hadha kelihatan. Hadha miftahun. Ya, hada miftahun. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Ini tentang man hada ya. Kita baca bersama man hada. Man Man hada. hadza. Man hadza. Tadi ma, sekarang man. Kalau man berarti artinya apa? Siapa Siapa? ini? Tadi ini tanya sesuatu yang berakal alias orang ya. Kalau ma tadi ma hada itu untuk yang tidak berakal, untuk benda ya. Kalau man hada ini bertanya tentang orang ya. Ya, jadi harus dibedakan tadi. Ya, itu bedanya. Kita baca bersama man hada. Man Man hadza. hadza. Hada tabibun. Hadza Hadza tabibun. tabibun. Man hada. Man 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 hadza. hadza. Hada waladun. Hadza Hadza waladun. 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 Man hada. Man Man hadza. hadza. Hada talibun. Hadza Hadza talibun. 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 Ahada waladun. Hadza Hadza waladun. Waladun. La. Hada rajulun. La hadza La rajulun. hadza rajulun. Nah, jelas ya ikhwah ya. Man hada, siapa ini? Hada tabib. Ini adalah seorang apa? Dokter. Dokter. Man hada, siapa ini? Hada walad. Ini adalah seorang walad. Apa walad? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Oh, anak kecil ya. Anak kecil ya, laki-laki. Man hada, siapa ini? Hada talib. Pelajar. Apa talib? Ini adalah pelajar atau mahasiswa. Ya. Talib ini bentuk satunya. Bentuk jamaknya adalah apa? Tulab. Ya, boleh tulis tulabun. Tulab berarti para mahasiswa. Ahada waladun, apakah ini seorang anak kecil? La hada rajulun. Bukan, ini seorang apa? Rajul? Dewasa. Laki-laki. Laki-laki dewasa. Ya, laki-laki dewasa. Ya. Ini bentuk
bentuk satunya ya. Bentuk jamaknya, bentuk pluralnya adalah rijal. Ya, rijal. Ya rijalun. Rajulun rijalun. Baik, kemudian kita lanjut ke halaman ke-10 ya. Kita baca bersama lagi. Ma hadza hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza Man Man hadza hadza tajirun. Hadza tajirun. Nah, apa ini tajir? Pedagang. Siapa ini? Ini adalah seorang tajir. Tajir adalah pedagang ya. Ya, bukan kaya, bukan ya. Tajir kalau dalam bahasa Indonesia kaya. Dalam bahasa Arab tajir adalah pedagang. Baik, selanjutnya kita baca bersama. Hada kalbun. Hadza kalbun. Hada kalbun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. La, hada qittun. La, hadza qittun. Hadza qittun. Hada himarun. Hadza himarun. Hada himarun. Hadza himarun. himarun. La, hada hisanun. Hisonun. Wa ma hada? Wa ma hadza? Hada jamalun. Hadza Jamalun. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini hada kalbun, apa kalbun? Anjing. Ini adalah anjing. Hada kalbun, apakah ini anjing? La, hada qittun. Bukan, ini adalah qit. Apa qit? Kucing. Jadi untuk kucing sendiri, ya, kucing sendiri ini kita lebih sering dengar ya di masyarakat. Ya, mereka menyebut kucing dengan istilah, ya boleh ditulis bisah ya. Boleh bisa atau basah ya, bisa. Jadi nama lain kucing bisa. Bisa. Kemudian selanjutnya hada himar, ini adalah seekor keledai. Keledai. Hada himar, apakah ini adalah keledai? La, hada hison. Bukan, ini adalah hison. Apa hison? Kuda. Ya, hison kuda. Wama hada, ya, wama hada, dan apakah ini hada jamal? Jamal? Unta ya. Unta. Ya, unta. Jamal, unta. Baik, kemudian kita lanjut. Kita baca lagi. Ma hada. Ma hadza. Hada dikun. Dikun. Man hada. Man hadza. Hada mudarrisun. Hadza mudarrisun. Hada qamisun. Hadza qamisun. La, hada mindilun.
La La hada hada mindilun. Mindilun. Ya. Hada dikun. Apa dikun? Ayam. Ayam ya. Jago. Ya. Kalau ayam betina ya namanya dajjaj ya. Dajjajun. Ini ayam betina. Dajjaj ini juga buat istilah apa daging ayam ya. Jadi kalau antum ke mat'am baik di dalam kampus atau di luar kampus ya, mau makan ayam bilang saya dajjaj. Uridu dajjaj. Atau abgha dajjaj. Atau abi dajjaj. Ya, saya pengen ayam. Daging ayam maksudnya ya, bukan ayam utuh ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita baca man hada. Ini udah dibaca ya. Nah, hada mudarris. Mudarris apa mudarris? Guru. Mudarris guru. Ya. Kalau dosen apa? Aduh, lupa lagi. Dosen kalau mudarris itu identiknya guru sekolah ya. Kalau dosen itu istilahkan dengan ustadz ya. Oh iya, benar. Nah, jadi saya jelaskan perbedaan pemaknaan ustadz ya di Indonesia dengan di Arab ya. Di lingkungan Arab dengan di Indonesia. Kalau ustadz di Indonesia itu biasanya identik dengan guru agama. Atau guru bahasa Arab atau guru yang berkaitan tentang agama, guru ngaji itu ustadz. Tapi kalau di Arab ya ustadz itu adalah profesor ya. Profesor. Jadi ustadz itu profesor. Ya. Kalau guru agama di sini di Arab itu biasa disebut dengan syekh. Ya. Syekh ya. Atau kalau dia di sekolah mudarris ya. Jelas ya? Ustadz bisa kita maknai dengan dosen atau profesor. Juga boleh. Kemudian hada qamis la hada mindil. Apa mindil? Sapu tangan. Sapu tangan. Ya, sapu tangan atau tisu ya. Sapu tangan atau tisu. Baik, kita selesaikan dari yang pertama ini. Iqra waktub. Ya, baca dan tulislah. Nah, silakan dari nomor 1. Tadi sudah sampai siapa? Mas Adi sudah ya? Mas Fatur Rahman sudah tadi? Sudah tadi. Sekarang Hartanto silakan. Hartanto, rokom wahid nomor pertama. Mahada, hada qalamun. Nah, ulang lagi. Ma hada qalamun. Mahada, hada qalamun. Ya. Bagus. Rokom isnin nomor 2 silakan. Pak Indira. Afwan, ini perempuan ya? Indira ya? Perempuan, Ustadz. Ya, maaf. Ya, Mbak Indira silakan. Man hada tabibun. Nomor 2 di sampingnya. Oh, iya. Yang ini. Hada kalbun. Ya, hada kalbun. Bagus. Rokom salasah. Muhammad Hamdani. Man hada tabibun. Ya, Ahsant. Rokom arba'ah. Muhammad Priyadi. Ada jam hoblun jam
Hadza jamalun. Jamalun. Oh, jamalun. Apa jamal? Onta. Iya, onta. Hasan. Rakam khamsah. Najah Fadilah Putri. هذا كلب لا هذا قط. Rakam sittah. Putra. Hadza daikun nih. Nah, Naam. ahadza dikun. Hadza dikun. Naam. Ya. Kemudian selanjutnya Mas Sarhan. Rakam sab'ah. Ahaza hisanun? La, haza himarun. Ya. Hasan. Rakam thamaniyah. Laptop 1. Hadza mindilun. Ayo. Hadza mindilun. Ya. Rakam 9 Wika. Ya, silakan Wika. Ya. Atau Zulfa silakan. Rakam 9. أهذا ولد؟ نعم. Ya, rakam 10. Balik lagi Pak Adi. Man hadza? Hadza rajulun. Hadza Rajulun. rijalun. Rajulun. Rohnya di fathah ya. Rajulun. Baik, Ustaz. Ya. Man hadza? Hadza rajulun. Ya, ahsant. Man hadza? Hadza rajulun. Alhamdulillah intahaina wa khallasna min ad-dars al-awwal. Alhamdulillah. Qabla an nakhtatim, hal indakum as-su'al aw al-mudakhalat? Tafadhal. Kalau ada pertanyaan silakan. Ustaz bertanya. Silakan. Ya, untuk kayak misalkan mindilun, itu kan sapu tangan ya. Itu kan ada nun mati bertemu da. Itu berlaku hukum bacaan seperti kita baca Quran nggak? Kalau di bahasa Arab percakapan gitu. Oh iya. Ya, pertanyaan bagus ya, insyaallah. Baik, apakah hukum tajwid juga berlaku ketika kita ngomong bahasa Arab ya, atau membaca teks misal? Ini bukan Quran ya. Kalau Quran jelas ya harus pakai tajwid ya. Maka jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Ya. Jadi kalau membaca dengan tajwid itu adalah, kalau kita istilahkan inilah mudahnya, yaitu cara membaca yang paling bagus. Ya. Cara membaca yang paling bagus, paling indah, paling sempurna adalah dengan tajwid. Makanya ini ya dikhususkan untuk Al-Quran. Tapi kalau dalam percakapan atau membaca teks-teks Arab biasa selain Al-Quran, ya bahkan kalaupun itu hadis pun sekalipun ya, hadis Nabi SAW, yaitu tidak ya berlaku aturan tajwid. Ya. Tidak harus memakai tajwid. Ya. Pun kalau Terima kita kasih, ngomong ya, kalaupun kita ngomong dengan tajwid ya agak aneh juga ya. Misal hadza mindilun. Lu kira baca Quran ya? Ya. Ya, canda aja ya. Ya, itu jadi nggak pakai tajwid ya. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, kalau nggak ada, insya Allah kita cukupkan ya. Jadi, insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjut ke dars yang kedua. Nah, jadi sebelum saya tutup, ya sedikit sekedar mengingatkan ya. Jadi, dalam pelajaran bahasa Arab ini,
ya kita kan mengutamakan bagaimana caranya kita bisa berbicara, ya. Mulai dari yang sederhana dulu, ya. Bagaimana kita bisa membaca juga, yang kedua membaca, dan yang ketiga mendengar ya. Adapun kemampuan menulis maka antum latihan sendiri ya. Dan insya Allah di YouTube banyak latihan menulis Arab ya, antum tinggal cari, insya Allah banyak ya. Tuh. Dan untuk kemampuan membaca serta berbicara, ya ini tentu sebelumnya antum harus punya modal dulu ya. Dan insya Allah ya anak percaya di sini antum sebelumnya insya Allah ya sudah belajar Iqra, ya sudah belajar huruf hijaiyah, sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar ya. Sehingga ketika antum mempelajari bahasa Arab ini, di kelas ini, insya Allah sudah lancar dalam membaca maupun mempraktekkan mengucapkan huruf Arab ya, atau kata Arab itu sendiri ya. Adapun kalau antum sendiri masih merasa saya kok agak susah ya baca Arab ini ya, mungkin dari segi makhrajnya, tempat keluar hurufnya masih bingung atau belum lancar ya, silahkan antum ya berusaha sendiri untuk ya belajar ya cara membaca huruf Arab atau Al-Quran itu sendiri ya. Nah, ini lebih wajib bagi antum sebelum antum mempelajari bahasa Arab. Ya, jadi bagi antum yang merasa masih belum lancar dalam membaca ini, ya silakan antum ya pelajari cara membaca Al-Quran mulai dari huruf hijaiyah. Ya. Dan jangan merasa minder atau malu ya. Meskipun sudah gede, sudah S3, S2 dan seterusnya, tapi baru belajar Al-Quran nggak masalah ya, nggak masalah. Ya. Seharusnya kita malu kalau kita nggak bisa baca Al-Quran. Ya. Kalau kita belajar, kita jangan malu ya. Nah, kita jangan malu. Dan alhamdulillah di kampus kita ada yang buka kelas tahsin kemarin ya, kalau nggak salah Mas Fatnul atau Ustadz Fatnul. Ya, silakan diikuti. Dan juga insya Allah di Masjid Abu Bakar ya, dan juga di masjid-masjid sekitar dormitory housing itu mereka akan buka kelas tahsin atau kelas tahfidz juga. Silakan diikuti. Ya, pengajarnya biasanya para syabab, anak-anak S1. Ya, silakan diikuti untuk bisa belajar huruf-huruf hijaiyah yang mengucapkan dengan benar. Ya, huruf-huruf hijaiyah tadi membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Jadi ini step pertama. Ya, makanya kita nanti insya Allah ta'ala teman-teman semua, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya, kita akan menaiki tangga demi tangga supaya kehidupan kita lebih berkualitas. Yang pertama dengan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya kita pelajari. Setelah kita selesai di tahap ini, kita rutin membaca Al-Quran, ya. Kemudian setelah kita bisa rutin membaca Al-Quran, yang ketiga kita berusaha memahami isi Al-Quran. Nah, ini pun dengan cara belajar bahasa Arab ini. Ya. Jadi kita berusaha memahami isi Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami, untuk direnungi, untuk ditadaburi. Kita pahami isinya, baru tahap yang keempat adalah kita mengamalkan isi Al-Quran. Jadi mulai dari tahap yang pertama, belajar, membaca, ya, kemudian setelah sudah bisa membaca, ya rutin membaca Al-Quran. Kemudian kalau sudah rutin, yang ketiga adalah berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Setelah paham, yang keempat baru diamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya. Ini insya Allah, ya semoga dengan wasilah kita belajar ini, ya sedikit demi sedikit ya kita bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya insya Allah ta'ala. Ya, demikian ikhwah sekalian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
biasa. Luar biasa. Ada apa-apanya sama pendapatan Najwa Shihab? Pendapatan wartawan itu kita boleh tahu berapa? pendapatan wartawan. Pendapatan Najwa Shihab. Loh, apa urusannya? Saya bukan pejabat publik. Pimpinan Majelis Rakyat. Kan pimpinan Majelis Rakyat dalam kapasitas sebagai ketua Majelis Rakyat sama di sini. Bukan pejabat publik. Ya tapi dalam kapasitas sebagai ketua majelis kan Dan gaji saya bukan dari pajak negara. Tidak dari pajak negara gaji wartawan. Aduh, tapi malu lah bicara gaji wartawan dibanding gaji bapak-bapak yang terhormat ini. Yang nanya ketua bank, gimana ceritanya kok nampan MPG bisa ada minyak baginya? Dan cerita negara itu dari logam. Sebagai pabrik, dia adalah teman yang saya di pabriknya nampan itu tadinya itu cuma lembaran sampai itu. Nah, habis itu dipres lagi, ditekan untuk memotong lilin karena proses ini nggak boleh kering. Kalau kering, itu biasanya terus panas. Tapi dengan cat apa segala macam akhirnya hasilkan pun lem lah. Ya kayak having sex tapi kering. Ya itulah pokoknya. Tapi proses itu dia ditutupin ke minyak. Pas dan satu minyak. Kok bisa lolos gitu? Ya. Nampan MBG yang tadinya kita bisa buat. Pabriknya ada banyak kepastian. Di situ kan ini kan ada staff itu ada kelasnya, ada grade, ada yang tidak. Yang grade itu biasanya ada tulisan SUS 304 atau 316 cek di desain docker atau apa karena yang cek, tapi ada statistik yang enggak grade itu dia biasanya. Nah ini bahaya kalau karena kan sama penyakit segala macam. Nah importer ini dia mau beli ke Cina dengan material 304 tapi dengan harga 201 karena tekanan harga ini ya produksi dari Cina mau